yang mendapatkan buyanya atau bakal ditusunkan Survivor pada suaranya. Ramai banget ya rekanan ya. Yeah. Dan kalau kita lihat dari mapnya, arah pesawat sudah mulai kelihatan. Lebih tepatnya garis pesawat dari area Blue Whale, dari area Fusion menuju ke arah Railroad. Dan beberapa tim seperti biasa mereka udah mulai turun. Dan Ocean View sepertinya akan ada pertemuan yang sengit antara First Rider dan juga Eco Esports. Mungkin hanya beberapa orangnya saja, karena di area Ocean View hanya mengirimkan Lozi dan juga satu orang rekannya di sana untuk mengintai ke arah Novel. Mungkin bakal jadi tujuan buat anak-anak dari SES Alpha Inc. Mengingat agak sedikit jauh juga, dan SES Alpha Inc. bakal merasa lebih aman di area Snowfall. Dan kita melihat pergerakan dari Dark Hole dengan menggunakan launchpad-nya hanya berpindah sedikit saja. Yes. Forest Red bakal jadi penguasaan mereka, tapi melihat dari pergerakan dari Sport ini juga bakal sulit sekali. Meskipun mereka kali ini dapat disatukan ke arah satu player dari tim First Riders, bahkan dua. Mereka masih belum bisa dapetin looting yang maksimal. Gaya dulu, ya kan? Karena emotnya kan udah cakep banget tuh. Tapi hati-hati loh. Kalau Dut udah berulah, ini artinya dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena gue lihat di sini Eco Esports cuma ada beberapa player doang ke Ocean View, tapi Dut ternyata Dut sendirian dia dapetin 2 poin eliminasi. Berarti ini tandanya Dut bener-bener ngeri banget ya. Walaupun cuma sendirian, dia berhasil lawan 2 player dari First Rider. Ya, jadi rugi juga pada akhirnya buat First Rider. Karena ini nih, seperti yang lu bilang tadi, lu mention di awal ketika kita ngobrolin soal split position. Oke, masih cuan ketika lu dapat info dan ditukar dengan kill. Tapi yang lu tukar ini 2 kill, dan yang lu dapat itu adalah 1 orang doang. Jadinya nggak cuan kan? Betul. Ini yang didapetin sama FR. Ya. Jadi FR ini memang sedikit kesulitan juga karena dia harus kehilangan beberapa playernya. Didapetin 2 oleh Eco Esports, berarti tersisa 2 player lagi. Dan kalau kita moving dulu ke area Creation, di sini ada Rebellion yang sepertinya akan bertemu dengan DK Esports. Karena gue lihat di sini casternya udah mulai sadar, tapi Rebellion kali ini terlalu berhappy untuk mengumpulkan resource, tapi harusnya dia udah mulai mendengar. Bahkan ada satu buah granat dilontarkan, tapi caster dengan timing yang cukup pas, dia udah mulai moving ke arah yang berbeda. Ledakan sudah mulai terdengar, tapi caster sudah mulai mencari vision yang jauh lebih enak lagi. Tapi ternyata damage sudah mulai terlihat karena Skybeams kali ini berusaha untuk medikasi terlebih dahulu dengan inhaler yang dia punya. Tapi caster dapetin 1 poin kill eliminasinya dari Fruit sendiri, dan ini akan menjadikan sebuah ancaman untuk Rebellion karena dia harus terpaksa mundur terlebih dahulu, Biken. Ya, lagi-lagi mundur, dan lagi-lagi di early fight-nya yang kurang mulus dari Rebellion Tabor ini juga harus jadi catatan untuk mereka ketika belum menemukan pattern yang cukup oke melakukan early fight terlebih di area map Purgatory dan juga map Alpine-nya. Mereka sudah terculik 1 dari DG Esports. Mereka split position juga di 2 area yang berbeda. Ini harus lebih hati-hati juga. Dan sementara kalau kita mention lagi soal RBL, ya ternyata di sana 1 player juga berhasil di take down dari arah Tank City Esports sepertinya, yang sudah mulai bergerak masuk menuju ke area pertahanan dari RBL-nya kemungkinan. Dan kita melihat ini di Amerta berhasil membalaskan terlalu lurus nampaknya jalan dari lawannya di sana, Bung. Amerta masih bersiap melakukan ending terlebih dahulu. Lumayan 1 kill daripada sama-sama tim lain. Amerta tembakan masih miss, masih ada keluar dari lawan juga. Amerta dia tumbang ternyata rupanya. Wah, ya ampun, Gustin Agung, kenapa bisa kayak gitu? Kunaon begitu? Ya ampun, Rebellion ini bener-bener mereka seperti yang gue bilang, lagi-lagi mereka memilih untuk split position dulu sampai pada akhirnya Rebellion harus tersisa 1 player aja. Tapi kalau kita moving dulu ke area Snowfall, udah ada Sesalvain dari sana. Bara sudah tapi ternyata Iko Thanos terlalu melabun, sibuk banget buat jajan defending machine. Kenapa? Wah, kenapa? Aduh, 2-3 map Alpine. Cakep. Lari Ipin, lari. Salah nyebut si Alpin sih harusnya sih. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, agak nyambung dikit. Boleh lah. Tapi untungnya keburu ke revive. Untungnya keburu ke revive. Iya, karena kita kalau ngebahas tentang saya sendiri ada
Seskidai juga nih yang jadi predator di match sebelumnya. Dia dapetin 6 kill dengan damage 1722 dan headshot 2. Berarti damage dia ini bener-bener terfokuskan ke arah kill doang gitu. Iya, eksekutor lah. Eksekutor mungkin jatuhnya karena dari ledakan juga gak benar-benar dari full 200 lebih damage dia bisa nge-take down, karena beberapa player yang udah cukup sekarat terus kena granat juga nggak ngasih damage yang terlalu gede, tapi pada akhirnya dia pun harus tumbang dari lawannya. Dan kerugian untuk Eko Esports setelah bertemu Ses kali ini ada lagi lawannya GRC. Kiba cukup berani, gagas sekali masuk ke arah dalam. Kiba terancam, tapi Kiba alright masih bisa dapetin satu dan langsung di end oleh seorang Kiba. Cukup tenang sekali pergerakannya, tapi masih belum bisa kemana-mana lagi. Ya ampun, turu gak aman kemana-mana. Eko Esports juga tidak mendapatkan angin yang segar. Aduh, dia dapetin 1 poin kill, it's okay. Dia udah berhasil ending juga, udah dapetin 1 kill tambahan. Cuman sayangnya di sini JRC udah sadar dengan adanya suara tembakan dan satu temannya yang hilang. Mereka datang di timing yang pas ketika satu player dari Iko ini belum riset sama sekali, belum medikasi juga tadi gue sempat lihat. Dan JRC mereka sepertinya akan berusaha untuk melakukan rotation dulu. Cuman sejauh yang gue baca ya, jadi mereka itu melakukan rotation tuh nggak yang cuma-cuma rotasi aja, tapi satu playernya ditugaskan untuk cari informasi dulu di depan aman nggak. Jadi ketika aman mereka baru beranjak pergi gitu dari arah sana. Lah ini yang paling ngeri nih. Udah bukan lagi 100 poin, bro. Ini admin FF Sport ID salah ngetik nih harusnya nih. Jangan bisa nggak 100 poin, tapi harusnya bisa nggak 150 poin gitu. Aduh, kalau dibilang bisa nggak ya bisa banget. Ini bisa lewat juga sih Bigan. Karena Ses Alpha yang udah dapetin 4 poin eliminasi. Oke, kita tambahin 4 jadi 148 gitu. Belum Tapi lagi poin placement nantinya. Itu dia, kita tunda dulu karena Eki udah mulai terjebak di arah sana. Ada Jojo yang sudah mulai scooping terus menerus menembakkan ke arah depan. Karena di sini Jojo benar-benar sudah mulai tertekan. Bahkan 1 poin kill harus didapatkan lagi oleh Ses Alpha yang sejauh ini. Tapi Jojo bener-bener dia sangat aware banget sama keadaan. Tapi Surya harus di take down. Tersisa 2 lagi dari JRC Esport. Karena di sisi lain Iko Esport pun harus tumbang di posisi ke-12. Pertempuran masih terjadi di mana Gedai coba untuk memberikan sebuah pergerakannya ke arah lain. Karena mungkin mereka juga udah mulai sadar bahwa sana JRC memilih untuk mundur. Dan harusnya ketika mereka terlalu mengejar jauh itu beresiko juga untuk dan gue yakin ini bukan karakteristik dari Ses Alpha Inc. Ketika mereka udah dapetin cuannya di awal-awal, mereka bernafsu untuk dapetin sisanya. Itu bukan Ses Alpha Inc. banget gitu loh. Mungkinnya mereka juga udah memperlihatkan gestur untuk tidak bergerak lebih jauh lagi. Mereka bakal bergerak seperlunya, tapi karena Lim dia ngasih tembakan, artinya Lim masih ingin memberikan perlawanan. Dan ketika informasinya didapatkan, kenapa tidak? Di arah lain kita melihat kali ini ada Esports, satu orang ter-take down. Ada gardu kali ini bakal masuk, tapi di arah dalam belum bisa ditolong gardunya. Bakal dimasuk, tapi gardu benar terjatuh. Sixia tumbang, si Santoyo sendirian. Tayo mati juga. Kunaon tanda kuning, kunaon pak, kunaon. Ini sih ngeri banget ya, karena bener-bener pertempurannya terjadi di satu buah kompon. Dan Hang City Sport mereka sudah mulai bangkit kali ini. Bigan dia dapetin 7 poin kill eliminasinya. Tapi nggak boleh senang dulu karena sejauh ini gue lihat di arah sana masih ada Aura Ignite. Tapi kita moving dulu karena arah Kyukazu mereka dapetin 1 poin kill tambahannya. Ini artinya berarti lawannya tuh split possession juga. Mereka memilih untuk mendapatkan 1 poin kill eliminasi dan harusnya mereka akan bergerak maju lagi. Karena kita tahu sendiri zonanya udah mulai menyusut. Mereka nggak bisa menyepelekan keadaan juga. Tapi mereka juga masih sadar adanya tim Rebellion di arah sana. Abai mencari vision, tapi ternyata Legalot juga nggak kalah ngerinya karena mereka udah dapetin 2 poin eliminasi di arah sana. Seperti bermain tanpa arah dari Rebellion Tabor ketika mereka pertamanya terculik oleh Chester dari DG Esports, terus tadi juga berapa terculik oleh rekan-rekan dari Tang City Esports. Nyisa 1 entah kemana mereka merevive turun di arah yang berbeda juga, jadi mereka udah mulai kehilangan arah, kehilangan arah mata angin. Entah mereka bakal bergerak ke arah mana sampai akhirnya di rotasi kedua mereka di plan C, mungkin plan D nya mereka harus ketemu sama RRT dan belum dapetin cuan sejauh ini untuk Rebellion Tabor. Itu yang bakal jadi catatan yang mungkin ini kerugian cukup besar untuk tim Rebellion Tabor yang tentunya masih butuh poin sangat banyak sekali. Banyak banget yang harus mereka kumpulkan poinnya
apalagi mengenal ini baru lembaran baru dari week ketiga. Mereka harus bener-bener bisa agresif, bisa bangkit lagi, bisa ngumpulin poin lagi. Setidaknya di week ketiga kali ini mereka jadi tim yang bisa menunjukkan performa yang bagus. Tapi kalau kita lihat dari Araki Kazu sejauh ini mereka bener-bener berusaha untuk memasuki zona dengan cara memanfaatkan vehicle. Ini artinya berarti Legalot ini ditugaskan untuk open mapping dulu. Dia yang cari informasi dulu di sekitarannya gimana. Karena kalau kita lihat dari mapnya sih dari arah Militia sendiri masih cukup aman aja sejauh ini. Iya ya, dari Militianya aman, bahkan Legalot sendiri make sure juga menuju ke arah belakang. Dia keliling-keliling dulu di luar zona untuk dapat informasi. Kalau misalkan dia ngehold di area Militia, kemungkinan bakal kedatangan tim gak dari area belakangnya itu sendiri. Dan cukup aman. Sementara kita melihat ada yang berterbangan di area depan sana. Sudah mulai ditepis juga oleh Engard dan juga kawan-kawannya. Sementara RPL yang baru dihidupkan juga kali dipertemu lagi dan lagi. Terancam lagi dan lagi. Heyu sendirian saja dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Heyu tumbang juga. Dan lagi-lagi jadi poin kill untuk SES Alpha Inc. Sudah 8 yang mereka koleksi di menit ke-11 ini menjadi cuan untuk SES Alpha Inc. Ini sih cara rasnya SES Alpha Inc. yang gue suka banget. Walaupun di depannya tuh cuma ada satu player, tapi dia bener-bener memanfaatkan setupnya. Cuman kita keep dulu kali ya, karena First Rider kali ini sudah mulai kehilangan 2 playernya yang berhasil di take down, tapi masih ada Chrono untungnya. Dan mereka coba untuk revive kembali, utuh kembalikah? Karena di sini Aura Ignite bener-bener terfokuskan ke arah sana. Karena kalau kita ngebahas tentang Aura Ignite, mereka dapetin posisi zona di arah tengah. Cuman masalahnya tempatnya terlalu free hit menurut gua. Jadi mau nggak mau mereka bener-bener harus bersusah payah untuk menjaga komponnya. Dan Gedai ada satu buah granat yang sudah mulai dilontarkan, tapi sejauh ini masih belum connect juga, Bigan. Benar. Masih belum connect dan Jojo sudah terancam. Kali ini masih ada Japsut. Jojo harus tumbang juga berakhirnya. Gedai dengan granatnya dari arah belakang masih berusaha untuk mengancam. Skyler connect dari Legalot. Masih belum ada vision untuk melepaskan tembakan dan serugi-ruginya SES Alpha Inc. tumbang di posisi ke-10 pun ini nggak bakal jadi hal yang bikin kepikiran banget Bang Manten. Sulit banget pokoknya. Nggak bakal kesusul udah hari ini mah. Sulit banget ya. Ledakan sudah mulai connect arah Gedai yang sudah mulai terkikis hal poinnya di arah sana. Cuman memang visionnya agak sedikit sulit untuk dijangkau karena Legalot ada di bawah, sedangkan lawannya udah mulai ada di atap. Dan kalau kita ngebahas tentang Gedai sendiri, sebenarnya sejauh ini dia cukup aman aja. Tapi di sisi lain Rebellion kabur juga harus tereliminasi di posisi ke-10. Berarti ada 9 tim lagi. Tapi Legalot sepertinya sudah mulai terkena satu buah skill mereka karena Abai sudah berhasil di take down di arah sana. Tapi ada satu buah pepapan glow yang sudah mulai menghalangi. Bara hanya tersisa 2 player aja dari SES Alpha Inc. Tapi Bara harus dikejutkan, diberikan surprise oleh Fragment. Tapi di sisi lain SES Alpha Inc. kali ini agak sedikit berbeda karena mereka harus tumbang di posisi ke-9 dengan kill yang luar biasa. Tapi sepertinya kita akan berlanjut karena Tang City juga sudah mulai kehilangan Exocoy-nya. Tersisa 2 player lagi, bahkan GPX sudah mulai cas buster. Cuma sayang sekali Mikazu terlalu lama untuk mencas busternya. Dan MBRF Silon juga harus tumbang karena pertempuran masih terjadi walaupun agak sedikit alot, Bigan. Iya, dari GPX pun kali ini masih belum kelihatan ngerinya. Di week ketiga ini dia masih berjuang arah dalam, membuka lagi glue wall-nya untuk melindungi diri. Tapi Wings terancam di sana. Bakal tembakan yang masuk. Tang City yang bakal menjadi lawan mereka. Masih ditahan dulu, masih di charge kembali. Berada di arah dalam, tapi DG ini dia yang bakal mengganggu. Ini dia yang bakal menjadi prahara dalam pertempuran yang terjadi. Sudah ada flash freeze, bahkan pelontar. Skybin dapetin 1 orang Riz, bahkan langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi. Di arah belakang juga, di arah kejauhan sana masih ada GRC yang masih survive. Masih ada seorang Surya, masih coba dihancurkan terlebih dahulu. Surya juga masih juga ada pertempuran yang terjadi di arah dalam sana. Masih belum ada lagi korban yang berjatuhan dari DG. Memilih untuk mengamankan suaranya. Dia lain boleh berhasil dapetin Ikal tadi arah mana? Boleh. Ikal yang masih bisa untuk di-revive kembali. Souza masih ternyata kita Tang City tumbang di posisi ke-7. Tidak bisa berbuat banyak
back lagi. Sementara FR masih cukup aman. Teletra sudah ada Eki harus terjatuh di tangan seorang Abai. Eki-nya harus tereliminasi. DG dengan tembakan dan serang Jampul. Kali ini satu orang terakhir GPS. Tentunya bakal terancam. Jampul masih bisa dapetin satu. Jatuh bola dipasang. Dan bahkan kali ini mereka masih utuh berempat. Mereka masuk ke dalam zona jarak dalam. RRQ Kazu akan menahan semua pergerakan termasuk dari aura Ignite. Di arah depan sana sudah dikirimkan Legalot ke arah depan. Zonanya di tangan Aura Fire kali ini. Aura Fire, Aura Ignite yang akan berusaha bertahan sekuat tenaga. Di arah luar sana Chester dengan Floater dapetin 2. Big deal di sana 2 kill berhasil dikonfirm di area Chester. Masih belum dapat lagi. Ditahan, kena dirinya sendiri. Masih ada gluang dipasang dari FN-nya. Revanya tumpang, dibalaskan. Tapi masih cukup tenang dari DG. Berhasil mewipe out dari FR-nya. Ini sih luar biasa banget. Tapi ternyata pertempuran masih terjadi antara Aura serta dengan RRQ. Karena posisinya sudah mulai terpecah belah. Bahkan dengan sekejap mata Aura Ignite harus dipuaskan di posisi keempat. Tersisa 3 tim lagi. Karena DG sudah mulai datang di arah sana. Dia udah mulai ready banget. Joget dulu karena Lee memang gak bisa apa-apa lagi. Medkitnya 0 tapi Legalot harus di take down karena RRQ tersisa 3 player lagi. Dan mau gak mau RRQ tapi Ranger sudah mulai di take down. Chester masih masalah. Oh my god, luar biasa sekali dari DG Esports. Dia dapetin poin kill yang banyak banget di late game. Sampai pada akhirnya dia tinggal nyari Lim yang sudah mulai pasrah tereliminasi. Yes, dan ini dia sambut dengan hangat. Booyah DG Esports dengan permainan di akhir, di game terakhir. Terlihat sangat barbar, terlihat sangat percaya diri luar biasa. Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak dari awal kayak gini? Itu aja udah. No comment saya ya. No comment. Iya, karena saya bukan apa spesies roasting. Ya, nanti itu muncul ya. Iya sih, itu Tapi dia. oke lah, DG Esports mereka berhasil bungkus 2 kali Booyah. Tapi ini sebetulnya belum cukup. Ini belum cukup buat mereka untuk membawa mereka berada di middle table.